Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarh Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari, masih berkenan tentang babul iman. Yang belum niat i'tikaf, tolong niat i'tikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat i'tikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat menuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat menuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Qala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Baginda Rasul bersabda, iman itu adalah kita percaya kepada Allah, percaya kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, iman itu nikmat terbesar dari sekian nikmat besar. Iman itu salah satu syarat mutlak orang bisa dapetin dan menikmati surga. Iman itu salah satu-satunya nikmat yang tidak diberikan untuk seluruh hamba Allah. Maka kita orang yang alhamdulillah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat terbesar berupa iman, maka pastiin selalu iman kita nggak hilang. Caranya yakinin terus selama kita hidup Allah itu ada. Caranya bagaimana sukron? Sedangkan pastinya kita nggak bisa melihat Allah, tapi pastinya Allah bisa melihat kita. Caranya lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu tanda kebesaran Allah yang paling dekat sama diri kita, Allah ciptain kita. Nggak ada dimanapun judul ilmunya manusia ujug-ujug timbul ada di permukaan bumi. Maka di dalam ilmu agama adanya manusia ada sebab hakiki, ada sebab zohiri. Sebab hakiki kita ada, hakikatnya Allah yang ciptain. Sebab zohirinya yang nampak, maaf, adanya orang tua kita yang menikah pastinya secara sah. Dapat redho dua orang tua, dapat redho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Alhamdulillah, Allah kabulkan orang tua kita punya turunan. Ini dia kita. Yang kedua, ketika kita menjalani hidup untuk tetap kita yakin kita masih punya iman, maka syukurilah apa yang Allah berikan. Jangan lihat jumlah dan bentuknya. Karena anugerah Allah itu kita nggak diperintahkan lihat jumlahnya, kita nggak diperintahkan lihat bentuknya, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur lisan, bersyukur perbuatan. Bersyukur lisan ucapan alhamdulillah,
Bersyukur perbuatan, gunain nikmat apapun yang pastinya datang dari Allah untuk dapat ridho Allah. Maka Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Yang kedua, dalam perjalanan hidup kita pasti ada ujian, sabar. Banyak orang dari umat Islam yang gak sabar. Dikasih penyakit berobat medis iya, alternatif iya, herbal iya, nggak sembuh-sembuh juga, dukun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak akan Allah memberikan sesuatu atas seorang hambanya illa kecuali itu hamba mampu menangani ini. Allah itu enggak pernah mau menyiksa kita, cuman kita yang maksa Allah untuk menyiksa kita. Ini dipahami nih. Allah enggak pernah mau menyiksa kita, asli itu enggak pernah. Makanya setiap kesalahan kita hamba, Allah bukain pintu taubat, Allah bukain pintu ampunan. Satu kesalahan dan itu udah dilakukan cuman satu dosa. Sabar. Sabar itu dalam agama bukan pasrah nerime begitu aja, enggak. Kalau penyakit usahakan untuk berobat. Kalau permasalahan-permasalahan kehidupan, ya kan, deketin ulama, cari tahu solusinya. Emang kenapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja kata Allah, yang paling takut ame Allah cuman ulama. Maka kalau kita datang ame ulama, ada dawuhnya kata Gus Baha, ada nasihatnya, ada petunjuknya, karena beliau-beliau adalah pelanjut estafet dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar, sabar. Kalau kita masih mau hidup nggak lepas dari ujian hadirin, kecuali udah mati. Tuh, makanya ada pilihan. Kalau boleh dikatakan pilihan, mau hidup tapi ada ujian, apa mau mati langsung dapat ganjaran? Ayo dah, pilih dah. Mau hidup ogah susah, mau mati mau masuk surga, nah kan repot urusannya. Nih, sabar, sabar. Emang begitu udah jalan-jalan yang ditentukan oleh Allah dan dituntun oleh baginda Rasul, supaya setiap ujian itu kita enggak kebelangsak, enggak kepleset jurang jadi binasa. Sabar. Ya. Habsun nafsi alamat takrah. Sabar itu mencegah diri dari melakukan sesuatu yang enggak bagus buat kita detik ini dan kemudiannya. Sabar. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, redha dengan segala ketentuan Allah. Makanya kalau nggak khilaf, saya pernah bertanya di sini, kalau kita lagi bercermin bahasa Indonesianya, ngacek bahasa Betawinya, kita cakep apa jelek? Gimana ayah anda? Kita cakep apa jelek? Lagi ngacek nih, lagi ngacek. Perempuan lagi ngacek, cakep apa jelek? Jujur, cakep. Tuh kan cakep di sambil ketawa, kan kayak yakin. Harus yakin cakep, cakep. Emang apa? Allah yang menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah yang menyatakan kita cakep, kita sempurna. Cuman itu, jangan berendeng sama yang glowing. Kita dicakap. Bahasa agamanya, tubuh itu sesuai kehendak Allah, tapi hati itu kita yang pelihara. Itu bahasa agama yang saya paham. Jadi mau secakap apapun manusia, kalau dia nggak bisa jaga hati, jelek. Seapa
apapun bentuk manusia yang kata orang jelek, kalau dia bisa jaga artinya cakep. Dan ini dibawa semenjak dia balik, hitungannya sampai besok meninggal dunia. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin. Gitu hadirin wal hadirat, ya. Cara ngecek iman kita masih utuh apa kagak. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan hidup kita masih dalam iman kepada Allah. Perjalanan hidup kita kadang-kadang gitu. Kita ini manusia muslim, mau laki kayak mau perempuan kayak gitu. Urusan kebaikan kalau dia mau, urusan kejahatan doyan. Ada yang nggak doyan dosa, alias bebas dosa, nggak ada. Pasti berbuat dosa. Yang namanya ibadah, mohon maaf, yang namanya ibadah itu jarang orang yang mau cari penuh, sempurna, puas. Contoh nih, besok kita Ramadan, ya, wajib puasa, wajib. Taruh dah semuanya puasa. Dari malam pertama sampai malam takbiran, istilahnya itu puasa gitu. Ada nggak dari umat Islam yang nambah 6 hari puasa Syawal? Ada. Sebanyak Ramadan? Emang ngapa? Kan gitu ceritanya, gitu. Yang namanya dosa yang kecil dia suka, yang gede emang untuk dia hari-harinya. Artinya apa Sukron? Tolong pantek di dalam diri kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa kata Allah dari kalian wahai umat Islam berbuat baik, kecil dia, ikhlas tapinya, ikutin tuntunan Rasulullah, pasti senang besok di akhirat. Pasti senang. Pertanyaan ke dalam diri kita, begitu gak kita? Allah nyediain dari yang paling kecil banget sampai yang paling gede. Makanya ada dalam sebuah hadis di dalam kitab Tahzibut Targhib wa Tarhib minal Ahadits Shihah, tidak ada orang yang kepengen hidup lagi tapi berbuat baik illa kecuali orang yang meninggalnya angkat senjata karena dia udah tahu nikmatnya dari Allah kayak apa jadi syahid. Dan saat itu orang-orang yang meninggal syahid walaupun kena sabetan pedang, tombakan, tusukan tombak, busur panah gitu kan, itu kayak digigit semut, minta balik lagi tuh hidup. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka gitu ya, jangan ditinggal, ada pahalanya. Maaf bahasanya agak bebas dikit, jangan sok kaya padahal miskin. Kalau kita tanya untuk urusan dunia, nggak ada yang mau miskin. Ayo dah, ente mau bang punya motor? Mau. Siapa yang enggak? Ente mau bang punya kontrakan? Pengen banget kita. Ibu-ibu mau cincin? Mau. Cincin yang depan SD? Enggak. Depan SD yang di plastik. Depan SD pasti mau, tapi maaf gitu kan. Jarang yang mau untuk kaya akhirat, berarti dipilih miskin. Padahal dia belum tahu apakah utuh amal ibadahnya. Kalaupun itu diterima besok di akhirat, nggak ada yang gerembengin di padang mahsyar, belum tentu. Nih, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan dosa kecil jangan kata kecil, gara-gara itu dosa mampir di neraka. Mampir di neraka. Apa guna kita berdoa wakina adzabannar kalau dosa kecil masih kita kerjain? Ini bahasa agama hadirin wal hadirat.
Nih, hidup kita akan begitu. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada seorang sahabat, saudara, kalau bahasa kita, iya wahai khalifah, kenapa? Aneh mau tanya, takwa itu apa sih? Tuh kelasan levelan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu udah punya satu rumah istana yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau nanya tuh, kata ini sahabat, wahai Umar, siap laksanakan. Ente mau takwa itu apa? Iya. Kalau di jalanan yang ente akan jalanin penuh duri, paku, beling, kawat, kerikil-kerikil tajam, ente harus lewat itu. Caranya bagaimana? Jinjit. Cari peluang jalanan yang bisa naruh jari-jari atau tapak kaki yang nggak ada belingnya, nggak ada pakunya, nggak ada kawatnya. Itulah takwa, kata beliau. Kita sekarang udah begitu hadirin wal hadirat. Kalau dulu kali dah, kalau sekarang di rumah aja udah banyak dosa. Di rumah. Jadi tempat yang paling aman cuman masjid, musolah, majelis taklim. Maaf kalau kurang sopan. Kalau pengurusnya lempeng. Kok begitu Sukron? Udah banyak nih telinga dengar kabar berita, dan itu true story, kisah nyata. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan kuntilanak di masjid lebih serem ketimbang di meja judi. Emang kenapa kok bisa begitu Sukron? Karena kuntilanak di masjid nongkrongnya bareng yang pakai sorban, peci, gamis, koko, tangannya bawa tasbih, mulutnya komat kamit, duit tilep. Kuntilanak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau di meja judi dia cuma ngeliatin doang kuntilanak kan gitu. Dia nggak ikut, cuma diliatin doang sama kuntilanak, pada lagi berjudi, pada lagi mabok gitu. Emang urusannya udah judulnya dosa. Nah kalau masjid, baitun min buyutillah, ahabbul biladi indallah masajiduha, wa abghadul biladi indallah aswaquha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini adalah masjid. Tempat yang dimurkai oleh Allah di permukaan bumi ini adalah pasar. Banyakkan mana orang ke masjid sampai ke pasar? Duluan mana orang ke masjid sampai ke pasar? Paham ibu-ibu saya demen. Jujur namanya ibu. Kan begitu ceritanya. Nih hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam 19:14. Kita lanjut. Nanti tolong kasih aba-aba ya. Selamat, masih panjang, masih panjang, alhamdulillah. Nih, kadang-kadang mohon maaf, dengan adanya HP banyak informasi-informasi yang nggak disaring, yang nggak difilter. Jadi siapa aja bisa tahu, bisa buka, bisa lihat, bisa dengar. Ini yang bahaya. Apalagi makin orang-orang muslim yang dekat masjid, dekat musola, dekat majelis talim, gak jalan. Ente ngapain nggak mau ke masjid? Ente ngapain nggak mau ke majelis talim? Ada Sukron di HP, ngapain kita ke masjid? Tuh. Ngapain kita ke musola? Ngapain kita ke majelis talim? Kalau kita ke majelis talim, ibu-ibu kudu tutup aurat, pakai gamis, pakai jilbab yang benar, ijik datang masjid. Kalau memang lagi penter, nah kalau hujan, ada aja kan alasannya. Laki-laki juga begitu juga lagi, samenya gulam aja dikit, yang keluar tangannya. Ya gulam, copot lagi sarung. La ilaha illallah. Nih. Kalau kita ke masjid, kita ke musola, kita ke majelis talim, jalan kita dihitung sama Allah. Hatta sampai sebelum kita jalan, dosa kita udah diampuni sama Allah. Amin. Coba kalau kita buka HP, kemana kita?
Di situ nggak jalan-jalan. Kalau ada yang mau kita tanya, nggak ada keterangannya. Tuh. Kita telan mentah-mentah, kusut. Bisa gitu. Tuh. Entar yang ada diadu. Kata guru anu begini. Tuh, kan repot tulisannya. Ini berangkat dong. Kan ini paling mahal. Ya kan, kendaraan yang paling mahal kaki. Kemana tempat? Nggak ada yang nggak bisa dikunjungi, digunakan kendaraan, itu kan? Itu kaki bisa. Di atas gunung mau naik apaan? Kaki, saudara. Kan gitu. Semahal-mahal, secanggih-canggih kendaraan, inilah Allah kasih kaki. Jangan sampai nanti kaki kita bersaksi di hadapan Allah yang bikin susah. Ya. Tapi hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.